Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ringga Bagus Anom. Saya Alvin Ramadhani Pratikno. Kita dari mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Kita mau ngapain nih Pin di sini Pin? Nah, di sini kita akan membahas lebih ke membedah bukan buku lagi dong. Film. Membedah film yang berjudul The Siege of Jadotville. Itu kita bedah dan kita akan membahas dan mengungkit bagaimana dan apa saja pelanggaran yang dilakukan pada peristiwa tersebut based on true story. Cuma disclaimer dulu, beberapa orang di sini tuh menganggap kalau film itu sebenarnya nggak historically accurate. Cuman yang di sini kita bahas adalah yang kejadian di film tersebut. Oke, benar sekali. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sana ya, bahas intinya, aku di sini bakal mau menjelaskan sedikit kenapa sih bisa terjadinya pengepungan di Jadotville. Nah, di awalnya pada pasca kemerdekaan Kongo pada tahun 1960 di tanggal 30 Juni. Nah, terjadi konflik antara masyarakat sipil dengan militer Belgia sendiri atau pemerintah Belgia yang masih berada di Kongo. Entah permasalahan ekonomi, kesetaraan gaji. Jadi yang diturunkan ini untuk yang di dalam film ini pengepungan itu ada di unit dari Irlandia ya, Vin ya. Ya, betul. Dari Irlandia sendiri. Kenapa sih Irlandia? Karena Irlandia sendiri ini negaranya tidak pernah ikut perang atau tidak berkonflik. Yes. Dan bisa disebut negara netral pada saat itu. Exactly. Makanya kenapa diajukannya atau diturunkannya dari pihak Irlandia. Nah, sebenarnya dari Irlandia sendiri ini karena mereka sebenarnya tidak pernah perang segala macam, dan kenapa mereka diturunkan itu menjadi masalah juga, Pin, karena mereka sendiri belum pernah turun perang sama sekali untuk pasukan militernya sendiri, betul, Pin. betul. Nah, itu permasalahannya juga ada di situ tuh, Pin. Jadi unit Irlandia sendiri atau UN dari Irlandia sendiri ini, peacekeeper-nya sendiri ini tidak pernah melaksanakan perang atau pernah turun perang sama sekali. Jadi mereka sebatas teori saja untuk masalah peperangan. Gak ada pengalaman waktu itu ya? Belum, tidak ada pengalaman sama sekali. Oke, baik. Itu dijelaskan dalam filmnya sendiri, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas inti kepada apa aja sih di film tersebut yang melanggar hukum humaniter internasional. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin atau menyebutin ada 6 faktor kunci nih dalam film ini. Jadi yang pertama itu ada Sekjen PBB, yaitu ada Hammarskjöld, lalu ada Conor O'Brien selaku perwakilan Sekjen PBB di Katanga, dan lalu ada Pat Quinlan selaku pemimpin pasukan peacekeeper dari Irlandia tersebut yang diturunkan di Katanga. Lalu ada Patrice Lumumba itu selaku Patrice Lumumba ini sebagai Perdana Menteri di Kongo. Lalu ada Jenderal Sombe sendiri, yaitu petinggi di Katanga, atau bisa jadi kalau bisa dibilang itu presiden Katangganya ya secara tidak langsung. Betul. Dan terakhir itu ada Rene sebagai pemimpin pasukan bayaran atau pasukan gabungan mercenary atau di LNG sendiri. Yes. Nah, jadi kita langsung masuk aja kok. Masuk aja. Sip. Pada peristiwa pengepungan yang kita gampang sekali untuk notice ya, untuk pertama kali, yaitu diawali dengan penyerangan terhadap peacekeepers di campnya mereka yang sedang beribadah di dalam suatu chapel atau gereja di camp peacekeepers. Nah, itu menurutmu gimana kok? Kalau menurutku sendiri, kalau melihat itu ya, karena kan sebenarnya ini peacekeeper turun untuk menjaga kedamaian sendiri ya, Pin ya. Tetapi dia malah mendapatkan perilaku yang kurang mengenakan, dan sebenarnya sendiri itu ada satu pasal, yaitu pada di Statuta Roma pada pasal 8 nomor 2 poin B alinea ketiga, Pin, di mana peacekeeper sendiri tidak boleh diserang dan memiliki hak perlindungan selama menjalani misi perdamaian tersebut. Jadi ketika memang peacekeeper ini menjalankan misi untuk perdamaian, itu mereka mendapat hak perlindungan juga. Dan ketika memang itu dilanggar ya secara tidak langsung itu melanggar kejahatan atau bisa dibilang kejahatan perang juga. Oke. Nah, tadi kan bahas yang diserang itu kan di gereja. Terus, nah, gue tuh ada lagi kok, dimana yang pada si Rene atau yang kita tadi bilang pemimpin dari tentara bayaran tersebut, itu dia tuh pas ada di suatu scene yang dimana dia tuh bersetuju dengan
Pat Quinlan, komandan dari peacekeeper sendiri untuk melakukan gencatan senjata sementara. Nah, pada saat itu mereka sudah bersetuju nih untuk melakukan gencatan senjata sementara. Tapi di sini si Rene tersebut menginstruksi anak buahnya atau anak tentaranya untuk kembali atau bersembunyi di tiarap di rumput, di mana sembari orang-orang dari tentara bayaran tersebut itu let's say membawa yang terluka, yang meninggal itu ke dalam ambulannya mereka. Nah, kalian tahu nggak misalnya kalau kejadian itu tuh melanggar di Konvensi Jenewa 1949 dalam pasal 38 poin A sampai poin B yang menyatakan dengan jelas tentang larangan untuk membunuh, melukai, atau menangkap musuh dengan cara yang berpura-pura. Nah, itu kan 3 poin itu kan sudah jelas untuk mewakili di mana sih si tentara bayaran itu melanggar. Nah, gitu teman-teman. Oke, Pin. Berarti pasal jadi itu juga kalau nggak salah mereka lagi mengangkat apa ya? Istilahnya gencatan senjata terjadi sementara dengan alasan untuk mau mengangkut mayat atau tentara benar terluka ya. Menggunakan mobil ambulans sendiri dan berlambang kalau saya berlambang plus merah ya. Atau penerangan kesehatan juga. Jadi secara nggak langsung itu salah satu taktik yang licik ya sebagai pemimpin dari LNG sendiri menurut itu cukup licik ya untuk dalam perang sendiri. Nah, aku juga punya pelanggaran serupa nih, Pin. Pada saat Rene yang ingin menyerah menggunakan bendera putih. Tapi itu juga hanya tipuan juga, Pin. Hanya untuk mengulur waktu dan menurunkan kewaspadaannya si peacekeeper. Nah, itu seingatku itu melanggar pasal di Statuta Roma pasal 8 nomor 2 alinea 7 yang menyatakan bahwa penyalahgunaan bendera, gencatan senjata, bendera atau lambang yang khas di Konvensi Jenewa yang mengakibatkan kematian atau cedera serius. Nah, di situ ada diwakili dengan pasal tersebut setelah dari kejadian itu yang mereka sudah melakukan gencatan senjata, kemudian diserang secara tiba-tiba. Di sana itu ada seorang prajurit dari peacekeeper itu sendiri yang tertembak gara-gara taktik licik dari tentara bayaran tersebut kok. Oke. Tapi kalau kita lihat dari tadi hal ini juga lumayan kompleks ya dan detail ya dalam pembuat produk hukumnya ya. Nah, Pin, tapi tiba-tiba keinget nih tentang peristiwa yang terjadi di penembakan atau pengeboman di stasiun radio. Kalau nggak salah itu salah satu operasi ya. Operasi yang dilakukan atau dikomandoi oleh Colonel O'Brien itu atau selaku dari perwakilan Sekjen PBB di Katangga sendiri. Nah, di situ kan yang diturunkan atau yang disuruh dalam operasi tersebut kan peacekeeper dari India. Nah, yang dibawa komandan O'Brien di mana kan sebenarnya untuk stasiun radio tersebut itu banyak terdapat masyarakat sipil, Pin. Jadi sebenarnya di situ dari sudut pandangmu itu gimana sih, Pin? Apakah peacekeeper yang salah ataukah memang si mercenary atau LND sendiri ini yang salah sih, Pin? Oke, itu pembahasan yang menarik ya. Sebenarnya sulit dipungkiri kalau emang pasukan dari India tersebut yang dikomandani oleh disuruh lah oleh Colonel O'Brien itu sendiri, wakil dari Sekjen PBB. Ya, let's say mereka itu berhasil mengeliminasi ya. Tapi tidak tahu musuh atau civilian ya. Nah, oke. Itu tetap walaupun siapapun itu, walaupun itu peacekeeper, walaupun itu let's say LNG atau kombatan, itu pasti semua itu akan masuk ke IHL atau International Humanitarian Law. Nah, di case yang kau bahas tadi itu melanggar atau masuk pasal dari Konvensi Jenewa tahun 1949 nomor 4
ditulis jelas tentang perlindungan untuk warga sipil atau non-kombatan, dan tentara India juga melanggar prinsip pembedaan di mana mereka itu tidak dapat membedakan antara kombatan dengan penduduk sipil yang ada di sana. Seperti itu. Oke, Pin. Tapi sebenarnya kalau aku lihat juga ya, sebenarnya kan stasiun radio tersebut kan dipakai juga oleh pemerintah Katangga sendiri ya, yang telah apa ya, yang telah mendeklarasi kemerdekaannya sendiri. Jadi dalam untuk operasinya peacekeeper yang Irlandia sendiri ini untuk komunikasi segala macam kan lumayan terhambat karena kan walaupun tidak hanya yang di Irlandia, karena sebagai peacekeeper di Katangga sendiri lumayan terhambat ya, karena untuk stasiun radio sendiri dipegang oleh pemerintah Katangga sendiri, dan juga secara tidak langsung stasiun radio tersebut kan ada kombatan sendiri ya, atau pihak dari LNI sendiri Yes, yang ada yes. di situ. Jadi secara Betul, tidak betul. langsung kalau aku melihatnya sih memang kalau emang dibilang salah karena kan di menurut pasal 20 di pasal 52 ayat 2 Konvensi Jenewa menyatakan bahwa serangan harus dibatasi secara ketat pada sesal militer. Sesal militer adalah objek yang memberikan kontribusi efektif pada aksi militer, dan penghancuran, penangkapan atau netralisasi total atau sebagainya akan memberikan keuntungan militer yang pasti. Gitu. Jadi Pin, ada salah dan benar juga, kita masih bingung ya Pin ya. Yes, exactly. Dari pasal tersebut juga bilang di sini memang sebagai kombatan itu harus benar-benar melihat atau bisa membedakan dari mana itu civilian atau kombatan sendiri, Pin. Betul. Tapi dalam film juga ini tidak dijelaskan secara pasti siapa yang melanggar atau tidak. Jadi mungkin teman-teman juga bisa ikut berkomentar ya, mungkin nanti di kolom komentar bisa ikut berkomentar bagaimana pendapat teman-teman atas kejadian tersebut, melanggar atau tidak di hukum humanitarian internasional. Yes, betul sekali. Oke, nah balik lagi tadi ke pelanggaran apa saja yang dilakukan pada film ini kok. Terus menurutku ini ada satu sih yang paling parah ya, yang dapat dinotis secara langsung kalau Pin? udah lihat tentunya, yaitu peristiwa di mana ini ada suatu helikopter penyelamat, bukan penyelamat sih, yang helikopter medis yang bertugas, yang diturunkan oleh PBB langsung untuk menyelamatkan atau membawa yang terluka. Kalau ada yang meninggal di bawah, dibuang. Canda dong. Serem ya Pin ya, serem ya. Nah, itu dibawa, terus pada saat itu si helikopternya itu pas sudah landing di campnya sendiri. Nah, tanpa buang-buang waktu, si tentara bayarnya sendiri itu dan campuran dengan LNG tersebut itu langsung menembak jatuh si helikopter tersebut. Nah, menembak jatuh terus untungnya si pilot dan yang dibawa tersebut ada 3-4 orang kalau nggak salah di dalam tersebut, itu tidak apa-apa, hanya mengalami luka. Bayangin, sudah luka berat, luka ringan, luka jatuh lagi. Oke. Nah, terus ini pasal kejadian ini cukup berat sih menurutku, karena ini berurusan langsung dengan pasal-pasal yang berlapis, pasal-pasal yang berbeda. Salah satunya pada Konvensi Jenewa nomor 1 tahun 1949 yang menjelaskan tentang tata cara mengatasi personil yang cedera atau terluka yang berada dalam medan perang yang di darat. Berbicara tentang personel medis itu harus dihormati, teman-teman. Harus diingat, harus dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran atau diserang sama sekali. Nah, jadi tidak boleh ya teman-teman langsung kena pasal berlapis, jangan. Lalu ada pada pasal 36 di Jenewa 1 1949 tentang pasukan medis udara yang ditugaskan secara spesifik untuk mengirim anggota medis yang cedera
itu lagi dan lagi tidak boleh diserang dengan alasan apapun. Nah, gitu kok. Oke, berarti aku ingat juga nih, sebenarnya juga itu sebenarnya helikopter tersebut juga hanya helikopter ya, helikopter pengangkut ya, bukan helikopter untuk perang juga ya, untuk menyerang ya. Yes. Jadi Spesifik. jadi tidak melakukan penyerangan atau secara ofensif ya dia ya. Lewat doang, helikopter lewat ya. doang. Hanya lewat dan hanya tujuan awalnya hanya ingin mengirimkan bantuan atau karena memang di film sendiri pasukan peacekeeper dari Irlandia sendiri kekurangan amunisi dan segala Yes, macam ya. exact. Dari makanan, amunisi segala macam itu kekurangan dan akhirnya dapat bantuan, tetapi bantuan tersebut juga diganggu oleh pihak mercenary, pasukan pembayaran dan campuran dari personel Katangga sendiri gitu. Dan juga ini Pin, Yes. di akhir film aku notice juga dan sempat ngebaca salah satu pasal ya. Jadi di akhir film mungkin teman-teman juga yang belum nonton filmnya mungkin bisa nonton filmnya juga biar tahu dan kita bisa langsung diskusi langsung nanti di kolom komentar apa saja yang menurut kalian yang melanggar ya. Nah, di akhir film kan akhirnya karena memang merasa Pat Quinlan sendiri ini mengambil keputusan karena memang di akhir sudah kehabisan amunisi segala macamnya atau perbekalannya sudah habis dan pihak dari mercenary atau dari militer Katangga sendiri yang campuran tersebut itu menyerang secara besar-besaran dan Pat Quinlan sendiri melihat itu sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan perang atau defensif ya untuk menjaga diri atau menjaga tempat tersebut. Jadi Pat Quinlan sendiri itu menyerah kepada pihak mercenary atau langsung ke pihak Rene-nya sendiri, mengaku untuk menyerah. Yes. Nah setelah itu terjadi sebutan apa ya? Penahanan dari peacekeeper Irlandia sendiri nih Pin. Yes. Itu kalau nggak salah selama 1 bulan. Ya, Dan satu pasal yang ku baca ini pada pasal 8 konvensi tentang keselamatan perserikatan bangsa-bangsa dan personel, di mana kewajiban untuk melepaskan dan mengembalikan pasukan perserikatan bangsa-bangsa dan personel yang ditangkap atau ditahan secepat-cepatnya. Sedangkan peacekeeper tersebut ditahan selama 1 bulan nih Pin, tanpa kejelasannya sendiri. Gak jelas kan diapain aja. Nah, kalau secara film ya hanya di skip ya. Tiba-tiba bebas aja gitu. Tiba-tiba selama 1 bulan. Ya, tahu aja kepreset. Oke, lanjut. Hanya mereka yang tahu. Yes, betul. Jadi itu Pin. Jadi sebenarnya untuk penahanan sendiri, penahanan dari pihak kombatan atau mungkin nanti tidak di perang ini, di semua perang itu, jadi ketika memang ada penahanan itu harus diberikan hak-hak sebagai kombatan sendiri Pin. Jadi banyak pasal-pasal yang mengatur tentang penahanan atau sebagai tawanan perang sendiri nih Pin. Tapi kan dalam film ini khususnya ini yang terjadi pada peacekeeper atau dari pasukan atau dari personel PBB sendiri itu mereka punya konvensinya sendiri atau punya perjanjiannya sendiri nih Pin untuk mengatur tentang keselamatan atau hak keselamatan yang diberikan kepada personel-personel dari PBB sendiri. Nah, gitu. Betul. Nah, teman-teman, mungkin dari kita segitu dulu ya untuk pembahasan tentang pelanggaran hukum humaniter internasional dalam film The Siege of Jadot File sendiri. Mungkin teman-teman juga bisa ikut berpendapat ya, karena kita juga hanya membahas tentang sedikit yang kita notice saja. Mungkin teman-teman lebih detail nontonnya atau lebih paham dengan pasal-pasalnya, bisa teman-teman juga bisa ikut komentar atau ikut berdiskusi dengan kita nanti di kolom komentar. Ada yang lebih jago, silakan terutama Miss On. Silakan komen. Teman-teman di sini aku sendiri mau disclaimer dulu tentang apa yang nanti yang tadi kita bahas dan kita informasikan dari yang kita bicarakan. Mungkin kalau memang ada kesalahan kita mohon maaf, dan kita juga ada terkendala dalam mencari sumber ya Pen ya. Yes. Sumber-sumbernya juga masih mungkin masih kita cari di laman berita online, dan di filmnya sendiri juga basis based on filmnya tersebut, dan based on film juga belum tentu 100% ditarik dari sejarah ya teman-teman. Jadi kalau ada kekurangan atau ada kesalahan informasi mungkin teman-teman bisa informasikan di kolom nanti ya teman-teman. Yes. Dan karena ini untuk tugas HI, benar,
Mungkin saya hanya akan menyampaikan bahwa tugas yang baik adalah tugas yang selesai. Benar sekali. Oke, langsung tutup aja kok. Oke, saya Ringa Buas Anom, Saya Alvin Ahmad Pratikno. pamit undur diri. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.